khususnya Sera yang ada di Angacarang Kota Bandung, Jawa Barat. Itu yang membawa ke sini itu Raden Mausul. Raden Mausul itu dari Bogor gitu ya. Cuman dulunya jadi nggak langsung ngedidik anak-anak orang lain, langsung ke anak kerja. Ke anak. Jadi Raden Mausul ke Raden Bastam, Raden Bastam ke Raden Tasdik, Raden Tasdik ke Abah Adi Maja ke Pun Bapak gitu, Bapak Adam Rahayu. Nah, perkembangannya sebenarnya untuk di Angacarang ini tertutup sebenarnya, nggak terbuka gitu. Jadi khusus untuk Sera nggak dibuka keluar. Jadi khusus aja gitu. Cuman karena ramai-ramai sekarang di Amerika, karena ramai sekarang ada ini dua kubu itu gitu ya. Nah makanya saya ikut bicara gitu. Sebenarnya di Jawa Barat cuma banyak sebenarnya banyak jalur Sera gitu. Ya, terutama yang di Angacarang itu jalur Raden Mausul. Gitu. Untuk perkembangannya udah berapa 6 generasi lah. Saya kurang tahu ya gitu karena belum mengenal sebenarnya mah dari masjid itu belum mengenal. Tapi kalau kita berkumpul diterangkan jurus-jurusnya apa aja yang ada di masjid, kita mungkin tahu. Tapi dengar-dengar mah yang dari Jati Handap itu ada sebagian yang sama. Nah kita nanti ada peragaan jurus 5 jurus aja lah, gitu ya. 5 jurus, semuanya ada 35 jurus, semuanya ada 35 jurus khusus yang di Angacarang itu. Dari alif sampai dengan bendung-bendung namanya gitu ya. Dibuka sama alif dan terakhir bendung-bendung. Nah, nanti diperagakan 5 jurus. Gitu ya. Yang saya dengar dari kakek saya gitu ya. Memang ada keterkaitan dengan Mbah Hair itu. Kemungkinannya itu entah ada tukar jurus atau gimana itu sharing ya. Atau mungkin salah satu Eyang Sera itu salah satu muridnya Mbah Hair. Memang ada keterkaitan. Kita bisa lihat dari beberapa jurus aja hampir ada yang hampir sama dengan Mandai. Ada yang hampir sama dengan Mandai. Kalau muridnya Mbah Hair kemungkinan yang nggak ada nama jurusnya nggak Sera gitu, Mandai aja tetap gitu. Kalau itu muridnya Mbah Hair mungkin ya tetap aja Mandai. Dari nama jurus-jurusnya juga banyak mengandung filosofi. Syiar kalau menurut orang tua bagi dulu ya, karena dibukanya dengan alif. Alif gitu ya. Dibuka dengan alif itu banyak dari alif sampai bendung-bendung mengandung filosofinya yang lumayan ini. Makanya terakhir tuh bendung-bendung menurut orang tua saya gitu ya. Sakumaha jagona jelema teu bisa ngabendung hawa nafsu anger. Wah bisa naga gitu. Nggak akan jago sebenarnya begitu. Dari mulai Raden Mausul syiar itu gitu ya. Makanya ada keterkaitan karena unsur agama mungkinnya di sana dimulainya huruf alif gitu ya. Mungkin dari sananya bukan alif malahan mah gitu ya. Dari mulanya mah gitu. Dari mulanya mungkin bukan jurus alif gitu. Cuman karena ada keterkaitan dengan syiar, makanya dimulai dengan huruf alif, dengan jurus alif gitu. Tidak cuman mengajarkan hal fisik saja dari sini gitu ya. Ada hal-hal yang ya tadi itu yang mengandung filosofi diajarkan untuk bisa meredam hawa nafsu gitu ya. Saat bertarung kita harus kontrol kan gitu ya. Nah, secara garis besar hampir sama dengan yang masjid itu. Secara garis besar apa gitu ya. Moto Sera sadu newak, sadu katewak. Sama saja sebenarnya gitu. Cepat unsur kecepatan gitu. Cuman dalam hal mengajarkan jurus itu harus detail. Kalau kita ada yang terlupakan bisa-bisa unsur originalitasnya akan hilang. Beda dengan kalau kita ngajar jurus dengan istilahnya aplikasinya gitu. Beda kan ya, harus cepat gitu. Kalau jurus harus detail gitu. Jangan ada yang terlewat jurusnya gitu. Raden Eyang Sera ketertarikan dengan agama. Raden Mausul butuh dengan itu. Mulai ngajar, my grandpa
1921 menurut orang tua, menurut kakek mah gitu nya, dikenalnya kakinya yang kecil. Ya Bang ya, sengkehan berarti sebetulnya. Kakinya yang kecil, ini yang berbahaya ini kakinya. Cepat gitu, jadi kecil. Tangan cepat, ini cepat gitu. Jadi kaki dia khasnya yang serai menurut orang tua di sini kecil kakinya. Cuman cepat gitu gerakannya. Untuk masalah keunggulan atau kelebihan, kita nggak bisa menilai sendiri. Gitu ya. Komunitas kita. Nah, kalau menurut orang lain mah cepatnya itu. Jadi batur nanti kakara ada pemitian orang nges gitu. Batur kakara orang mah nges gitu dah. Berarti sebelum batur orang lain memukul, kita udah nyampe duluan. Di sini masalah serang nggak ada yang mengajarkan masalah senjata. Jadi tangan kosong semua. Jadi sananya nggak ada yang mengajarkan masalah senjata gitu. Karena di sini juga untuk hal masalah seni gitu ada yang senjata, imajinasi yang dipakai gitu aja. Cuman yang masih belum terpecahkan. Nah ini di sini ada dikenal ibingan cepat. Kalau di Mane itu namanya Mane selancar. Nah, di sini ada namanya cepat. Dan kalau kita belajar serak dari alif sampai benung-benung udah terbiasa hal pernapasan tuh dari generasi kakek saya gitu ya, semuanya dari alif benung-benung jadi diajarkan. Untuk masalah yang mau belajar silakan saja. Di sini masih tradisional, no profesional sebenarnya. Jadi kalau benar-benar mau dengan ikuti aturan yang ada silahkan saja. Cuman kalau masalah pernah diobrolkan masalah duduk kita oke. Sampai sekarang juga nggak bisa sebulan segini gitu. Khususnya di Sunda ini dikenal dengan ada ibing itu dari ibing. Untuk mengenalkan ke anak-anak nggak langsung masalah painting nggak langsung dilihat dari seninya aja dulu, dari ibingnya itu anak-anak sampai tertarik gitu ya. Masalah jurus juga nggak langsung dikasih sebenarnya. Kita lihat perkembangan anaknya dulu. Dalam hal ibingan itu jurusnya disamarkan, yang ditonjolkan fungsinya. Nah, jadi bukan jurusnya sebenarnya, tapi fungsinya, fungsi dari jurus itu sendiri gitu yang ditonjolkannya. Kita melihat seninya, artnya gitu ya, yang ditonjolkan artnya gitu. Bukan jurusnya tapi artnya yang ditonjolkannya gitu. Kosok terakhir tahun 2011 kita dari nomor Ijen tuh dapat juara kedua se-Jawa Barat, masalnya kedua. Jurus ada beberapa jurus yang memakai depok, apalagi pecahan. Pecah alif, balma alif, pecah tutup, balma tutup itu hampir semua pakai depok. Melatih jurus mah gitu ya. Itu kepercayaan sebenarnya, kepercayaan dari orang tua gitu. Percaya kasaha gitu bisa aja. Sebenarnya saya nggak terlalu dipercaya untuk mengajarkan masalah jurus. Kalau dari keluarga gitu ya, malah adik saya yang dipercaya untuk melatih jurus. Saya seninya yang ininya gitu ya. Ini yang percaya jurusnya. Kakak saya, terus my uncle untuk melatih jurus mah gitu. Jadi unsurnya kepercayaan dilihat dari perkembangannya anak itu sendiri. Karena sekarang ada hal yang agak umur orang mah agak era malu gitu, agak malu ada sebutan pendekar sebenarnya malu. Ada alif sampai tutup, cuman pecahan ini diambil disebut aja jurus. Pecah alif, baru alif, pecah tutup, baru tutup, pecah saliwa. Ininya. Jadi kumaha artinya sebenarnya bisa dipecah lagi, sebenarnya bisa banyak. Bisa lebih banyak kalau pecahan cuma jurus bakunya dari alif sampai baku pecahan teh dari jurus, alif sampai benung-benung. Itu jurus bakunya dari sananya gitu. Kami tidak bisa menambahkan karena untuk ngejaga keoriginalitasnya gitu. Jadi dijaga originalitas keasliannya gitu. Kalau kita imajinasi bisa saja sampai 100 jurus bisa. Ya. Imajinasi mah gitu kan. Harus intens latihannya. Harus kita tidak pakai tenaga dalam juga. Kalau kita yang intens latihannya, ya insya Allah. Gitu. Nah kalau slow ada sebagian yang barusan dari kenongan, dari kenongan yang slownya
Ada yang selalunya ada. Mancing balik. Yeah. Itu It's sebetulnya. technical. Oh. Yeah. Jadi ada bagian yang slow Biomechanics. gitu. Yeah. Cuman yang di kedepannya itu cepat dengan tenaganya yang powerful. Dulu orang-orang tua dulu gitu ya, karena urusannya biaya, hal malek tehnya malek teh karena pakai minyak pandai itu di gram kan kalau kita beli mah. Nah itu jadinya susah nanti. Jadi semenjak latihan jurus sudah jarang diajarkan karena tempat latihannya terbatas gitu ya. Hal-hal semacam gitu juga udah mulai ini gitu. Untuk hal itu mungkin pindah. Jadi sebenarnya masih ada turunannya sampai sekarang juga. Turunan Raden Moso masih ada. Gitu. Karena hijrah dari Bogor ke Bandung. Raden Moso teh. Mungkin dari di sini juga masih ada turunan Raden Moso masih ada. Jadi karena turunan gitu ya, karena turunan. Jadi ada juga yang dari sini turunan Raden Moso pindah misalkan ke daerah Nyingseret. Dikenal di Nyingseret, ulin Nyingseret malahan serat. Karena adanya di Nyingseret, padahal itu jurus serat gitu. Tidak ngajar di luar sebenarnya karena dikenal dulunya sama bapaknya terus ke anaknya gitu. Turun temurun. Kalau tahap belajar mengikuti musik, kalau tahap belajar kalau sudah terbiasa bisa yang intinya yang diikuti sama kenang.